Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 16 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami dikuduskan dalam kebenaran, yaitu dalam Engkau, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat Hari Sabat. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 16 Agustus 2025, kita dikuduskan melalui kebenaran di dalam Yesus. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Setiap prajurit yang terlibat dalam pertentangan rohani harus berani di dalam Allah. Mereka yang bertempur demi Sang Raja kehidupan harus mengarahkan senjata perang mereka keluar dan tidak membentuk kotak hampa, dan mengarahkan rudal pemusnah mereka kepada mereka yang melayani di bawah panji Pangeran Immanuel. Kita tidak punya waktu untuk saling melukai dan menghancurkan. Betapa banyaknya orang yang perlu mengindahkan sabda Kristus kepada Nikodemus. Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus yang namanya tercatat dalam buku-buku gereja belum menjadi kekuatan bagi gereja. Mereka belum dikuduskan dalam kebenaran, bukan sekedar menerima kebenaran, melainkan mengamalkan kebenaran yang menguduskan jiwa. Hendaknya mereka yang ingin dikuduskan melalui kebenaran menyelidiki dengan seksama dan penuh doa, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, agar mereka dapat memahami apa itu kebenaran. Mereka yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus harus terus-menerus berjaga-jaga agar mereka tidak menerima kesalahan sebagai ganti kebenaran. Mereka yang berpikir bahwa doktrin yang mereka percayai tidaklah penting selama mereka percaya kepada Yesus Kristus berada di posisi yang berbahaya. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa mereka akan diterima oleh Allah dengan mentaati hukum lain selain hukum Allah, dengan memenuhi persyaratan lain selain yang telah Dia tetapkan dalam Injil. Seolah-olah mereka mentaati perintah-perintahnya dan mentaati tuntutannya, namun
mereka berada di bawah delusi yang fatal, dan kecuali mereka meninggalkan ajaran sesat ini dan selaras dengan tuntutannya, mereka tidak dapat menjadi anggota keluarga kerajaan. Mereka yang mengaku dikuduskan dan yang tidak mengindahkan firman otoritas ilahi yang diucapkan dari Gunung Sinai menunjukkan bahwa mereka tidak akan memberikan kepada Allah ketaatan yang dituntut oleh Sang Pemberi hukum. Di luar aku, kata Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Penyediaan bagi kesempurnaan kita ditemukan dalam persatuan dengan Kristus. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Kenikmatan apa yang mungkin sorga berikan bagi jiwa-jiwa yang tidak tertarik kepada Yesus dalam hidup ini, untuk mempelajari karakternya dan bersamanya di kehidupan yang akan datang? Mereka lebih suka berada di tempat lain daripada di hadirat dan persekutuan dengan Dia yang tidak mereka sukai. Mereka tidak mengenalnya saat di dunia dan tidak dapat belajar mengenalnya di surga. Manuskrip 40 tahun 1894. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Ayat inti renungan pagi hari ini diambil dari doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 yang berbunyi, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Siapakah yang disebut firman dan kebenaran? Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Firman itu adalah anak Allah, dan dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu sebabnya jika kita kembali kepada doa Yesus, dia berkata dalam Yohanes 17 ayat 19, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Yesus menguduskan dirinya supaya para murid dikuduskan dalam kebenaran. Artinya, sang kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Yesus sendiri telah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas bahwa Sang Firman adalah Yesus dan Sang Kebenaran adalah Yesus. Jadi, saat dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, maka itu artinya kuduskanlah mereka dalam Yesus. Oleh sebab itu Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 30, "Tetapi oleh Dia, yaitu oleh Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, yaitu Yesus, membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Yesus berdoa kepada Bapanya agar Allah Bapa menguduskan umat-umatnya di dalam kebenaran, yaitu di dalam Anaknya. Karenanya Yesuslah yang menguduskan kita. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 235, paragraf 3. "Bukan sekedar menerima kebenaran, melainkan mengamalkan kebenaran yang menguduskan jiwa. Hendaknya mereka yang ingin dikuduskan melalui kebenaran menyelidiki dengan seksama dan penuh doa, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, agar mereka dapat memahami apa itu kebenaran." Bagaimana kebenaran yang adalah Kristus Yesus menguduskan jiwa kita? Dengan menyelidiki perjanjian lama dan perjanjian baru, supaya kita dapat memahami apa itu kebenaran. Nah, apakah itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Artinya, saat kita belajar Alkitab, itu adalah untuk mengenal Yesus dan datang kepadanya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal.
Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kita mempelajari Alkitab bukan untuk sekedar mengetahui kebenaran, tetapi terlebih untuk kita datang kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, dan menerima Yesus tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 235 paragraf 5. Di luar aku, kata Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Penyediaan bagi kesempurnaan kita ditemukan dalam persatuan dengan Kristus. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sekarang, mengapa penting sekali bagi kita untuk dikuduskan dalam kebenaran? Bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi agar kita juga menjadi saluran kebenaran bagi sesama. Di Ellen G. White 1888 material halaman 805 paragraf 3 berkata, kita harus menyajikan kebenaran sebagaimana di dalam Yesus. Terang dan kuasa juru selamat yang tinggal di dalam haruslah menjadi milik kita, atau kita tidak bisa menarik orang lain kepadanya. Kita harus dipenuhi dengan roh kebenaran, roh Kristus. Tidak ada kuasa dalam manusia untuk menarik manusia kepada Kristus. Kita seperti besi yang tidak bisa menarik kecuali dijadikan magnet. Kita harus dikuduskan melalui kebenaran jika kita mau memiliki pengaruh pengudusan terhadap orang lain. Jelas sekali, Nyonya White menyatakan bahwa kita harus dipenuhi dengan roh kebenaran, yaitu roh Kristus, agar kita memiliki kuasa untuk menarik manusia kepada Kristus. Apakah penarikan yang dimaksudkan? Pengudusan. Dengan memiliki roh Kristus yang adalah kebenaran, maka hidup kita dikuduskan, dan melalui hidup kita yang dikuduskan oleh Kristus ini, kita menarik orang lain kepada Kristus. Jadi singkatnya, kita menerima pengudusan Allah melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah kebenaran, dengan mengaruniakan roh Bapa kepada anaknya, dan melalui roh anak Allah atau roh Kristus, kita menerima rohnya Bapa. Roh inilah yang menguduskan kita. Itulah sebabnya dalam kutipan sebelumnya Yesus berkata, aku di dalam mereka, dan engkau, maksudnya Bapanya, di dalam aku, supaya umat-umatnya menjadi satu. Satu dalam kekudusan, di dalam Bapa dan anaknya. Inilah kuasa yang menguduskan kita dan yang menjadikan kita magnet untuk menarik sesama kembali kepada Bapa dan anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami dikuduskan dalam kebenaran, dan firman-Mu ya Bapa adalah kebenaran. Itu semua adalah Yesus Kristus, anak-Mu. Dan untuk dapat kami dikuduskan dalam Yesus, penting bagi kami untuk menerima roh-Nya, yang adalah roh kebenaran. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima Kristus berkuasa dalam hati, tidak hanya mengubahkan kami, tapi menguduskan kami. Sebab pengudusan daripada-Mu ya Bapa, itulah penarikan, itulah magnet, yang menarik banyak orang datang kembali kepada-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.